Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya untuk membahas seputar kesehatan. Dan untuk itu juga kami informasikan kepada pemirsa di rumah yang tidak dapat menyaksikan kami di layar kaca bisa menyaksikan kami di YouTube channel kita yaitu @tvri Bengkulu. Dan nantikan informasi-informasi terkait program kita tentunya di Facebook dan juga Instagram @tvri Bengkulu. Dan hari ini tentunya kita akan membahas mengenai kesehatan. Hari ini juga kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya berkompeten untuk membahas ini. Yang pertama ada Dr. Junia Aryani. Halo dokter. Wow, makin cantik ya hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, dan juga ada Dr. Putri Santri. Halo. Hai. Nah hari ini spesial gitu ya, kita akan mengangkat tema yaitu depresi pada pasien dengan penyakit kronik nih. Tapi sebelum itu mungkin boleh dijelaskan dulu nih dari Dr. Junia terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya depresi ini? Oke, karena udah sering lumayan ya Dokter Kito episodenya sudah lumayan sangat banyak. Kita sudah sering membahas depresi, namun hari ini kita fokus ke depresi pada penyakit kronis. Artinya depresi yang akan kita bahas hari ini adalah di mana depresi yang terjadi pada pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit yang menahun. Contohnya misal sakit gula darah yang lama, yang butuh perawatan lama, stroke, sehingga kan ada keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari ya, sehingga bisa menimbulkan memicu depresi. Depresi itu sendiri sebenarnya ada rasa tidak bersemangat, rasa cemas, rasa bersalah, kurangnya motivasi diri, sehingga ada kadang muncul rasa ingin bunuh diri seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang untuk pasien-pasien yang sudah menahun gitu ya dok ya dengan penyakit kroniknya. Nah tapi kalau untuk depresi sendiri ini masuk nggak sih mungkin ke kesehatan mental gitu ya? Karena kan sekarang lagi banyaknya ya kesehatan mental itu penting banget nih. Sekarang udah banyak bipolar dan sebagainya. Itu tuh sama atau beda sih dok? Mungkin ya dokter Junia? Depresi itu sendiri merupakan satu lingkup ya, masih dalam rumah yang namanya kesehatan jiwa. Dia merupakan salah satu gangguan nih, bisa masuk ke gangguan mood, dia tidak nyaman, tidak tenang begitu ya. Itu masuk ke kesehatan mental, betul. Concernnya memang awareness-nya memang ke kesehatan mental. Tapi jenisnya kan ada banyak. Benar. Fokus kita bahas hari ini khusus ke depresi saja. Nah kalau di dokter Putri sendiri nih melihat depresi ini kan bisa dikatakan mungkin karena kelelahan akan menjalani penyakit dengan pengobatan yang cukup panjang gitu kan. Terus mereka kayak ikutlah jadilah depresi gitu karena penyakit ini yang mungkin tidak selesai-selesai gitu. Tapi bisa nggak sih mungkin nih ketika kita sudah divonis dengan salah satu penyakit kronis terus kita depresi tapi kita juga kena kesehatan mental nih atau mungkin kena gangguan jiwa atau sebagainya, itu bisa nggak sih dok? Iya, kalau kita ngomongin depresi tadi sama ya seperti yang dokter Junia bilang bahwa depresi itu dia salah satu jenis dari gangguan mental. Ditandainya dengan perasaan sedih, tidak bersemangat, tidak bergairah, rasanya moodnya sedih terus. Nah, khusus untuk pasien-pasien yang menjalankan pengobatan menahun dan mungkin juga secara support sosial mungkin kurang, keluarga juga kurang, akan ada dan bahkan besar kemungkinannya untuk selain mengalami depresi juga mengalami gangguan jiwa yang lain. Depresi ini kan yang kita takutkan adalah depresi yang berat sehingga muncul ide bunuh diri. Nah, itu yang paling kita takuti. Selain itu, kita juga takutkan pada pasien dengan penyakit kronis ini, kalau misalnya tidak tertata laksana dengan baik, bisa jadi akan muncul halusinasi dan lain-lain. Tapi itu nanti dia diagnosisnya akan berbeda lagi. Intinya orang dengan penyakit kronik bisa saja terpicu untuk mengalami depresi ataupun gangguan kesehatan mental yang lainnya. Baik, jadi memang ketika pasien itu divonis salah satu penyakit yang bisa dikatakan kronik, ini kita memang butuh support ya dok ya. Jadi tidak bisa kita lepas tentunya karena memang untuk menghadapi itu butuh support yang luar biasa dari keluarga. Baik. Nah untuk itu pemirsa kita akan membahas nih mengenai depresi pada pasien dengan penyakit kronik lebih dalam lagi. Silakan nih dokter untuk memulai pembahasan kita pada hari ini.
Oke, kalau di slide-nya kita bisa lihat ini ada gambar seorang perempuan ya, tertunduk. Kalau dilihat dari wajahnya kayak sedih, kayak takut, mungkin merasa bersalah. Kita nggak tahu ya yang dirasakan apa. Tapi kalau perempuan ini sedang mengalami gejala depresi, biasanya dia merasakan hal-hal seperti tidak bersemangat, tidak bergairah. Kalau dulu dia punya hobi, sekarang dia udah nggak mau lagi melakukan hobi tersebut. Ya, kalau dulu dia senang bersosialisasi sama orang lain, tapi sekarang mungkin cenderung menarik diri. Dan di sini kita bisa lihat di atas tuh ada gambaran kayak benang kusut seperti itu kan. Nah, biasanya orang-orang dengan depresi ini pikirannya itu banyak, kayak hal-hal yang dia pikirkan itu banyak. Kaitannya dengan penyakit kronik ya. Pada pasien dengan penyakit kronik, mungkin yang dipikirkannya ada rasa bersalah ya. Orang divonis dengan penyakit misalnya ya, orang divonis dengan penyakit hipertensi, penyakit darah tinggi, mungkin ada rasa bersalah tentang gaya hidupnya di masa lampau, kok bisa akhirnya saya terdiagnosis ini. Kemudian apalagi coba yang biasanya dipikirin oleh orang-orang dengan depresi ini, bisa nggak ya, kan biasanya hipertensi itu bukan sembuh ya, kita bilangnya bukan sembuh, tapi terkontrol. Jadi obatnya harus terus-terusan diminum. Nanti dia akan berpikir, bisa nggak ya hidupnya bisa lebih lama atau enggak, atau sebenarnya aku sebentar lagi akan meninggal dan lain-lain. Nah, itu yang dipikirkan sehingga memicu rasa sedih, tidak bersemangat tadi pada orang dengan penyakit kronik, sehingga memicu depresi. Nah, depresi ini hal di sini dituliskan sebagai komplikasi dari penderita penyakit, dan kondisi ini mempengaruhi kesehatan mental serta memperberat gejala penyakit fisik. Perlu diketahui juga bahwa orang dengan penyakit kronik risiko untuk terkena depresinya itu 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang dengan tidak punya penyakit kronik. Tadi ya kaitannya dengan pengobatannya yang lama, yang panjang, mungkin dia hidup sendiri ya, atau support keluarganya yang kurang, support sosialnya juga kurang, dan biasanya sangat sering juga itu terjadi pada orang-orang sudah lansia ya, udah di atas 60 tahun dengan mungkin anaknya sudah pergi semua ya, tinggalnya sendirian di rumah, ini sangat rentan ya. Karena sebenarnya kalau dipikirkan ini karena perasaan ya dok ya, Ya. overthinking yang terlalu berlebihan, jadi kita bikin depresi. Tapi dok, ini kan bisa dikatakan kan karena pikiran dan mungkin perasaan yang tidak bisa dikontrol. Apakah mungkin juga dari obat-obatan itu mempengaruhi juga nih dok? Kalau pengobatan tidak ya, karena prinsip dari pengobatan per penyakitnya itu jelas tembakannya adalah untuk memperbaiki, justru malah memperbaiki kualitas hidup dari seseorang tersebut. Seperti contoh hipertensi, obat hipertensi ya, nanti ada banyak golongannya, tujuannya untuk mengkontrol tekanan darah sehingga tekanan darahnya tidak terlalu tinggi dan akhirnya berpengaruh juga pada kualitas hidup yang baik. Sebenarnya itu. Tapi ini lebih, nanti di belakang kita akan jelaskan kok bisa seseorang itu terkena depresi. Jadi memang yang berkaitan atau yang berhubungan itu adalah hormon yang ada di otak, dan itu tidak berhubungan biasanya dengan obat-obatan. Dan tapi yang berhubungannya adalah dengan mungkin pengalaman masa lalu, apa yang dia hadapi sekarang, bagaimana cara dia coping atau menghadapi masalah yang dia hadapi, itu mempengaruhi risiko seseorang terkena depresi. Ini ya, kalau dari gambarnya dia kayak pakai topengnya kayak seneng, padahal sebenarnya dia itu sedih gitu. Nanti ada derajat-derajatnya. Oke, ini ya gejala-gejalanya seperti apa dok orang dengan depresi ini? Contoh yang paling sering itu adalah gangguan tidur ya teman-teman. Kalau gangguan tidur rasanya kayak sulit tidur dok, kayak gitu, kepikiran atau kelelahan, kemudian nafsu makannya berkurang, dan terus perasaan tidak berdaya. Ada lagi istilahnya itu perasaan tidak berharga. Jadi kalau kita kan biasanya kalau kita lagi sakit rasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Ya. Apalagi kalau orang yang biasanya dulu aktif di sosial, di pekerjaan, terus harus minum obat rutin, harus banyak istirahat di rumah, otomatis akan terjadi perubahan besar di dalam hidupnya, sehingga akan memunculkan perasaan tidak berdaya atau rasanya kayak tidak berguna lagi, tidak seperti dulu lagi, begitu.
ya. Itu adalah gejala-gejala dari depresi. Dampaknya apa? Jelas ya, depresi itu bisa memperburuk kondisi fisik. Kalau kita banyak stres, banyak banyak rasa sedihnya, banyak perasaan sedihnya, otomatis kita juga secara fisik akan menurun, kekebalan tubuh kita juga akan menurun, sehingga akan mungkin misalnya dia cuma punya sakit A, terus karena kekebalan tubuhnya berkurang, ada penyakit infeksi juga, peradangan juga, sebenarnya awalnya karena dia depresi tadi, begitu. Jadi sebenarnya depresi pada orang dengan penyakit kronik itu juga harus dilakukan screening depresi pada pasien tersebut. Begitu Baik. ya. Dok, ini juga ada pertanyaan nih mungkin ya. Kenapa sih mungkin pikiran itu bisa membuat fisik kita itu bisa jadi down, terus jadi sakit dan sebagainya. Itu tuh sebenarnya korelasinya tuh apa sih, Dok? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin mental, kok kenapa orang yang lagi sedih atau mentalnya lagi down itu jatuhnya jadi secara fisik juga berkurang. Sebenarnya itu kaitannya nanti dengan sistem kekebalan tubuh kita. Kalau misalnya kita sehat jiwanya atau misalnya kita bahagia, biasanya sistem kekebalan tubuh kita juga bagus. Kalau misalnya kita rasanya murung terus, akhirnya kan kaitannya mungkin nafsu makannya berkurang, nggak mau lagi. Kalau dulu suka makan buah, makan sayur, makan makanan yang bergizi, kalau sekarang makannya kurang, berat badannya kurang, akhirnya berpengaruh juga ke secara fisik, nutrisinya kurang, akhirnya mudah terkena penyakit, akhirnya mudah juga terkena penyakit secara fisik, ya. Baik, jadi memang bukan hanya kesehatan makan dengan pola makan dan pola hidup sehat aja, tapi juga jiwa harus dijaga ya, Dok. Ya, pastinya. Baik, tahan dulu dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya setelah jeda pore berikut ini, tetap di Dokter Kito.